Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menulis proposal tugas akhir peduli negeri atau skripsi. Ya, ini adalah salah satu bentuk tugas akhir yang khas yang ada di beberapa perguruan tinggi. Kalau beberapa waktu lalu saya menjelaskan tentang bagaimana menulis proposal untuk tugas akhir aplikatif, kali ini saya akan menjelaskan tentang menulis proposal tugas akhir peduli negeri. Simak terus penjelasan saya sampai akhir. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng. Baik, kita awali dari apa sih pengertiannya tugas akhir peduli negeri. Ya, tugas akhir peduli negeri merupakan bentuk tugas akhir terapan dengan topik-topik yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi di sini mahasiswa diminta untuk melakukan pendampingan kepada UMKM. Ya, luaran dari tugas akhir peduli negeri merupakan karya komprehensif, ya, yang dituangkan tentu saja secara tertulis nanti dalam berbentuk laporan. Nah, tugas akhir peduli negeri merupakan solusi atau jawaban bagi permasalahan yang konkret yang terjadi di tengah masyarakat yang kita selesaikan, kita berikan solusinya dengan keilmuan kita dalam ranah ilmu komunikasi. Oke, saya langsung aja pada contoh judul, ya. Umpamanya judul yang mau kalian buat untuk rancangan tugas akhir peduli negeri ini adalah rancangan strategi komunikasi pemasaran digital kedai manis manja melalui akun Instagram untuk meningkatkan brand awareness. Ya, judulnya ini, rancangan strategi komunikasi pemasaran digital kedai manis manja melalui akun IG untuk meningkatkan brand awareness. Seperti juga tugas akhir aplikatif, tugas akhir peduli negeri juga dikerjakan secara kelompok. Ya, umumnya 3-4 orang. Kalau 3, biasanya ada yang berperan sebagai perancangan strategi komunikasinya, ada yang berperan sebagai konten kreatornya, ada yang berperan sebagai media planner, atau juga ada yang berperan sebagai AE barangkali kalau. Oke, kita kunci judulnya, rancangan strategi komunikasi pemasaran digital. Nah, ini tentu saja untuk mahasiswa yang job desk-nya adalah merancang strategi. Untuk yang job desk-nya membuat konten, desain konten, tentu saja judulnya bukan rancangan strategi lagi, tapi desain konten gitu. Digital untuk kedai manis manja melalui akun Instagram dan bla bla bla. Begitu pula dengan media planner. Jadi cukup diubah judul atasnya, rancangan strateginya diubah sesuai dengan job desk masing-masing. Karena tujuannya tetap sama, medianya tetap sama, yaitu akun media sosial, tujuannya untuk meningkatkan brand awareness gitu. Ya, yang beda adalah job desk tadi. Nanti akan kelihatan di bab-bab selanjutnya. Baik, oke. Kita masuk pendahuluan. Apa sih pendahuluannya? Sama sebenarnya seperti skripsi atau tugas aplikatif kemarin gitu. Pendahuluan adalah merupakan uraian latar belakang permasalahan yang ada pada objek penelitian kita, yang ada pada mitra. Nah, khas dalam tugas akhir peduli negeri kita sebut UMKM yang kita dampingi adalah mitra. Kalau tugas akhir aplikatif kita sebutnya klien gitu kan, ya, klien. Nah, ini mitra gitu. Oke, uraian deskripsi profil, kondisi, khalayak sasaran, ya, itu juga menjadi hal yang harus disampaikan di bab 1 atau di pendahuluan ini. Ya, terkait potensi sosial, potensi ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Kemudian tujuan atau hasil luaran yang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus ditampilkan. Oke, rinciannya sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan atau latar belakang. 1.1 latar belakang. Yang pertama, di alinea pertama kalian bisa uraikan siapa mitra dan apa produknya. Mitra kita tadi di judul kedai manis manja gitu. Produknya adalah kopi umpamanya gitu. Kopi dan cake gitu, kue dan sebagainya. Nah, kalian uraikan siapa itu tadi kedai manis manja.
kapan berdiri, lokasinya di mana, ya, produknya apa saja. Uraikan secara singkat dalam satu alinea. Kemudian di alinea berikutnya, di paragraf berikutnya kalian bisa uraikan situasi bisnis di lingkungan mitra kalian, termasuk potensinya. Nah, di sini akan kelihatan masyarakatnya, masyarakat di C mana, di C+ atau B atau B+ atau jangan-jangan di A gitu. Nah, ini kan terkait dengan potensi pembelian gitu. Ya. Kemudian masuk ke alinea ketiga, kita mulai uraikan tentang situasi dan kondisi digital markom atau perkembangan dunia digital secara umum gitu. Kenapa? Karena kita tadi memilih medianya adalah sosial media Instagram. Artinya kampanye komunikasi pemasaran kita berada di ranah digital. Jadi di sini diuraikan situasinya. Berapa sih pengguna internet di Indonesia? Berapa orang yang punya handphone di Indonesia? Berapa lama mereka menghabiskan waktu di menggunakan internet? Media sosial mana yang paling banyak digunakan di Indonesia untuk kategori audiens tertentu? Nah, ini penting nanti kalian sampaikan audiens yang mau disasar yang mana. Apakah Gen Z ataukah milenial atau generasi X atau bahkan baby boomers. Nah, setiap generasi punya karakteristik berbeda yang tentu saja ini berpengaruh pada keseluruhan program kampanye yang akan kalian buat, termasuk pemilihan media, termasuk pemilihan warna, termasuk pemilihan desain. Nah, yang disasar mana? Kalau disasar Gen Z, oke, kalian fokus di Gen Z, di usia Gen Z 18 sampai 25 tahun. Ya. Kalaupun nanti ada katakanlah audiens dari rentang usia di generasi berbeda yang ternyata juga ngintip jadi follower IG kita, anggap itu bonus gitu. Kalian nggak perlu urusi itu secara detail. Tetap fokus di tujuan kalian yang mengejar Gen Z itu. Ya, kalian boleh menggunakan secondary audience gitu. Gen Z, kemudian yang secondary-nya adalah millennials. Ini kan masih dekat secara karakteristik gitu. Kalau Gen Z dengan generasi X gitu, itu akan sangat jauh gitu. Termasuk dalam pemilihan copywriting gitu kan. Ada kata-kata yang di Gen Z yang digunakan yang nggak bisa dipahami oleh generasi X gitu. Ya, skuy, sabi, taps, apalah itu gitu. Nah, itu hanya bisa dipahami oleh generasi Gen Z gitu. Sementara generasi X punya produk budaya yang berbeda, termasuk dalam penggunaan copywriting gitu. Ada bahasa prokem yang sangat berbeda yang saya yakin nggak dipahami oleh generasi Z gitu. Nah, ini kenapa kita harus fokus pada audiens yang mana. Oke ya. Tadi alinea 3 uraian tentang situasi kondisi digital markom. Nah, baru berikutnya di poin 4, uraikan alasan mengapa harus menggunakan digital markom tadi. Ya, alasannya. Ini sesuai dengan poin 2, sesuai dengan lingkungan bisnis dan potensi mitra. Ada audiens di sana yang harus dijelaskan di poin 2 tadi. Kenapa sih harus menggunakan digital markom? Karena audiens kita adalah Gen Z. Gen Z adalah para pengguna internet. Gen Z adalah para pengguna Instagram. Nah, itu kenapa kita memilih Instagram gitu. Kalau yang disasar adalah generasi X gitu, mungkin pilihannya yang lebih proper adalah Facebook gitu. Ya, ini udah sesuatu yang berbeda. Jadi di alinea 4 itu harus jelaskan kenapa milih kampanye digital markom. Nah, ini uraiannya sesuai poin 2 dan tadi di 3 juga dibahas. Oke, yang kelima adalah uraikan siapa saja kompetitor produk kita. Kompetitor mitra. Ya,
yang ada di lingkungan tempat mitra itu berusaha. Artinya range wilayahnya nggak usah terlalu jauh gitu. Kalau di Jakarta Meruya berarti ya sekitar Meruya, paling Kebon Jeruk gitu, muter-muter sekitar situ aja, nggak perlu cantumkan kompetitor yang ada di Bekasi gitu. Ya, kenapa? Karena kalaupun kita nanti menggunakan aplikasi untuk pemesanan, barangkali kan nggak mungkin kita menerima pesanan kopi ke Bekasi gitu, mahal ongkirnya. Atau orang Bekasi sengaja ujuk-ujuk datang ke kafe mitra kalian di Meruya sekedar untuk kongko gitu kan. Itu kan hal yang mustahil. Ya, oke. Yang keenam adalah uraikan permasalahan mitra. Nah, permasalahannya apa? Sebagai pemain baru, mitra tentu belum dikenal. Brand awareness-nya masih pada di level paling bawah, di unaware brand. Tugas kita adalah untuk menaikkan level dari unaware ke brand recognize gitu. Umpamanya itu. Permasalahan kita adalah mitra tidak punya akun Instagram, belum melakukan kampanye pemasaran, komunikasi pemasaran melalui digital. Atau permasalahan mitra kita adalah sudah punya Instagram tapi publishnya masih secara sporadis, kontennya masih dibuat tidak sesuai dengan target audiensnya gitu. Nah, itu jelaskan poin-poin apa yang jadi masalah. Dan yang terakhir di alinea ke-7 baru uraikan apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian kerjakan dalam rangka membantu mitra keluar dari permasalahan tadi. Nah, uraian nomor 7 ini sesuai dengan job desk masing-masing. Ya, job desk-nya tadi yang pertama yang bikin rancangan strategi ya, buat rancangan solusi rancangan strateginya, yang buat kontennya, buat solusi rancangan kontennya, yang buat planning media planningnya, buat rancangan strategi media plannernya. Oke, itu bab 1.1 latar belakang. Oke, bab 1.2 adalah permasalahan. Uraikan permasalahan mitra secara ringkas seperti yang sudah diekspos di pendahuluan, diekspos di latar belakang. Tadi di alinea 6 kan ada permasalahan mitra. Nah, masalah mitranya apa? Tadi kalau masalah mitranya adalah sudah punya Instagram tapi belum melakukan publish yang konsisten, desainnya tidak konsisten dan sebagainya, cantumkan di situ. Nanti di 1.3 tujuannya adalah mengatasi permasalahan yang ada di 1.2. Ya. Oke, kemudian manfaat. Ada manfaat sosial, ada manfaat akademis. Manfaat sosial tentu saja apa sih yang diharapkan dari output luaran yang kalian buat ini untuk masyarakat gitu. Apakah bisa menjadi reference gitu bagi para UMKM yang sedang membangun kampanye pemasaran digital atau bagaimana. Begitupun dengan manfaat akademis. Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2 adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Jadi yang dijelaskan adalah kondisi masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual. Uraikan juga permasalahannya dan bantuan apa yang akan kita berikan. Oke. 2.1-nya adalah sasaran kegiatan. 2.2-nya adalah profil usaha. 2.3 sumber daya dan bahan baku. 2.4 khalayak sasaran, dan 2.5 adalah peluang usaha. Usahakan kalian menambahkan image untuk poin-poin tadi. Oke. Kita masuk ke 2.1 deh. Sasaran kegiatan. Seperti di latar belakang, uraikan siapa mitra kita. Mitra kita tadi kedai manis manja. Pemiliknya siapa? Pemiliknya siapa? Mas Angga gitu. Kapan memulai usahanya? Kemudian jelaskan juga sejarah singkat UMKM mitra. Jadi
kira-kira bentuknya seperti ini yang saya jelaskan tadi 2.2 tentang profil usaha. Profil usaha ini poin-poin dari 2.1 tadi. Nama pemilik siapa, nama UMKM-nya apa, alamatnya di mana, jenis usahanya apa, kafe, umpamanya kedai, lama usahanya udah beroperasi berapa lama, udah setahun, jam operasionalnya dari jam berapa ke jam berapa, harga produknya berapa, kisarannya dari 15.000 ke 25.000 gitu. Pendapatan per hari selama ini, omsetnya seperti apa. Ini penting dicantumkan agar kita nanti melihat juga apakah dengan naiknya brand awareness yang kita buat juga mempengaruhi umpamanya tingkat penjualan, pendapatan. Meskipun itu bukan tujuan utama kampanye kita. Tujuan utama kampanye kita adalah menaikkan positioning brand awareness dari unaware brand ke brand recognize. Ya. 2.2 cantumkan foto dari siapa si pemilik usaha gitu. Oke, seperti di sini foto dari kedainya, dari kafenya, menunya, makanannya, sama map lokasi. Ya. Oke, kita ke 2.3. 2.3 adalah penjelasan tentang sumber daya manusia dan bahan baku. Nah, yang harus dicantumkan di sini adalah berapa jumlah SDM. Uraikan spesifikasi jobnya, pokoknya baristanya 1 atau baristanya 2, kemudian waitersnya 3 gitu pokoknya gitu. Atau ada apa lagi? Itu lagi pokoknya. Helper atau apalah. Cantumkan di situ. Tampilkan fotonya. Foto mereka, baristanya dan sebagainya. Kemudian bahan bakunya dijelaskan. Apa saja yang digunakan sih di produk untuk pembuatan produk ini? Ya, kopinya ada kopi, ada susu barangkali, ada gandum atau apalah, gula. Tampilkan dalam bentuk image juga. Selain uraian, pokoknya kopi yang digunakan adalah kopi robusta, yang khusus diimpor dari Afghanistan. Kemudian gulanya adalah gula non kadar itunya rendah, kadar. Kemudian gandumnya didatangkan khusus dari Ukraina. Ya, oke, kita ke 2.4. 2.4 adalah khalayak sasaran. Khalayak sasaran yang ditampilkan tentu saja demografi, gender ya. Saya lebih suka menggunakan gender sebenarnya dibanding jenis kelamin gitu. Gender, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Kemudian usianya berapa tadi? Usianya Gen Z gitu kan. Kemudian pekerjaannya mahasiswa, sesnya berapa? C+ atau B, C atau B+ atau A barangkali. Geografinya Jakarta atau di Jakarta Barat atau di Meruya. Kemudian psikografinya pokoknya anak nongkrong, apalagi anak-anak yang suka fotografi mamanya gitu dan sebagainya. Nah, dijelaskan secara rinci siapa yang menjadi audiens dari kampanye kita kali ini. Oke, 2.4 adalah peluang usaha. Uraikan apa peluang mitra untuk berkompetisi di wilayah tersebut. Ya, peluangnya seperti apa sih di mitra kita untuk memenangkan kompetisi di wilayah Meruya maunya gitu kan. Di Meruya ada 5 kompetitor yang sudah kita petakan di awal tadi. Nah, dari 5 itu bagaimana peluang kita? Mengukurnya di mana? Mengukurnya kalian bisa lihat mulai dari positioning STP. Dari segmentasinya sama. Oke, segmentasinya sama, positioningnya gimana? Targetingnya gimana gitu. Kemudian ada nggak sih unique selling yang membedakan kita dengan kompetitor? Barangkali tempatnya lebih cozy gitu, atau layanannya lebih ramah, lebih friendly,
Kalau kalian ke Hard Rock, pokoknya Hard Rock itu kalau apa kita masuk antara customer pengunjung dengan waiters atau dengan staff itu hubungannya adalah hubungan pertemanan, bukan lagi hubungan raja dengan ini. Kan selama ini kalau di marketing kebanyakan pembeli adalah raja gitu. Nah, tapi kalau kalian ubah pokoknya mindsetnya adalah pembeli adalah teman gitu. Jadi ya bisa seperti itu. Jadi orang merasa enjoy berkomunikasi gitu, bercakap-cakap, ngobrol untuk permasalahan atau ya sekedar chit-chat gitu. Oke ya, peluang usahanya di situ. Kalian harus cari unique selling proposition-nya. Apa sih yang menjadi keunggulan yang membuat kita beda dengan kompetitor? Atau penyajian kopinya barangkali nggak pakai cup, cupnya lebih gede, atau pakainya itu batok kelapa barangkali biar lebih unik gitu, pokoknya gitu. Nah, sekarang kita ke bab 3. Oke, sebelum ke bab 3, silakan buat yang mau ngopi dulu. Buat yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya, pencet tanda loncengnya. Kita ngopi dulu. Oke, bab 3. Tinjauan pustaka dan konsep. Berisi konsep yang dapat digunakan sebagai acuan pengerjaan program atau proyek kampanye kita. 3.1 adalah teori yang digunakan. Jadi meskipun ini adalah sebuah tugas akhir terapan gitu ya, tapi ini karena ini dikerjakan oleh mahasiswa S1 bukan vokasi, jadi kita harus punya landasan teori ya. Dari tadi saya ngomong latar belakang sampai bab 2 itu kalian harus punya rujukan gitu. Ketika nyebut Gen Z itu apa sih? Sebutkan. Gen Z adalah generasi anak muda yang lahir dari tahun sekian ke tahun sekian menurut siapa? Karakteristiknya apa dan sebagainya. Kenapa memilih Instagram? Data-datanya didapat dari mana? Nah, itu dicantumkan juga. Ya. Itu 3.1 tentang teori. Kemudian 3.2 referensi karya. 3.4 konsep, strategi dan eksekusi. Isinya nanti di dalamnya adalah ada big idea dan alasan kreatifnya, ada rancangan konsep berupa volume, content pillars, media promosinya dan sebagainya. Kemudian ada juga konsep visual atau mood board gitu kan. Isinya ya image, foto, grafis, warna, tipografi dan copywriting yang akan kalian gunakan. Kemudian ada waktu pelaksanaan publikasi. Kemudian ada KPI, Key Performance Indicators, dan KOL, Key Opinion Leader. Oke, 3.1 teori yang digunakan. Dalam program kampanye ini maunya teori yang digunakan tentu saja teori payungnya atau teori besarnya adalah digital markom, kemudian menggunakan marketing mix atau menggunakan iklan gitu. Kemudian ada ISAS karena ini adalah program kampanye digital, jadi ada attention, interest, ke search gitu. Kenapa itu digunakan nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Kemudian ada brand awareness karena memang tujuannya untuk menaikkan brand awareness itu apa dan sebagainya. Kemudian ada iklan, kemudian ada sosial media, dalam hal ini IG atau TikTok barangkali kalau mau pilih silakan. Kemudian ada teori tentang visual grafik, ada teori tentang fotografi dan teori tentang copywriting. Ya, teorinya sesuai dengan job desk yang kalian buat, sesuai dengan judul kampanye yang kalian buat. Ya, teorinya belum tentu sama dengan apa yang saya contohkan di sini. Oke, 3.2 referensi karya. Nah, kita mau membuat kampanye pemasaran itu, kita mau ngikutin referensinya siapa sih? Ini kalau konten kita bisa lihat, bisa intip dari akun Instagramnya, bisa kompetitor, bisa juga pelaku usaha sejenis yang menurut kita sudah baik gitu, baik itu secara strategi komunikasinya maupun media planningnya, termasuk juga kontennya. Nah, ini saya contohkan pada konten pokoknya.
Oke, konten kafe-kafe, cara penyajian, cara pembuatan fotonya dan sebagainya ini. Ya, jadi kalian cantumkan referensi karyanya 5, ya, referensi karya 5 dari apa ya, produk yang sejenis yang kalian anggap lebih baik gitu. Dan jelaskan uraiannya. Kenapa sih gitu milih dari kafe A? Ya. Uraiannya tetap harus berbasis teori. Uraiannya pokoknya kafe A itu publishnya konsisten sesuai dengan jam yang direkomendasikan oleh algoritma Instagram terbaru pokoknya gitu. Atau kita memilih kafe B karena desainnya kekinian atau desainnya copywritingnya unik sesuai dengan audiens kita gitu. Nah, itu kalian jelaskan. Jadi sebenarnya apapun yang kalian tampilkan, kalian harus punya penjelasan ilmiah berbasis pada teori. Ini untuk membedakan tugas akhir yang S1 dengan yang vokasi gitu. Ini jangan sampai nanti mirip seperti tugas magang barangkali gitu kan. Atau seperti kuliah peduli negeri gitu, laporan kuliah peduli negeri, beda gitu. Oke. 3.4 konsep, strategi dan eksekusi. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini isinya konsep, strategi dan eksekusi isinya adalah big idea, ya. Konsep perancangannya, kemudian konsep visualnya, mood boardnya, kemudian waktu pelaksanaan publikasi, KPIs dan KOL. Oke, kita lihat satu persatu. Big idea. Nah, big idea-nya apa? Big idea ini bukan berarti tagline ya, tapi bisa juga dijadikan tagline. Umpamanya, saya memilih cup for freshness mind gitu. Jadi alasannya adalah kita ingin menjadikan kedai Manis Manjani sebagai tempat kongko yang bisa membuat menyegarkan pikiran, membuka wawasan, tempat berdiskusi antara anak-anak muda, anak-anak yang datang ke situ dan sebagainya. Nah, itu kita kunci tempat tadi, kopi atau cup for freshness mind itu. Nah, ini harus diterjemahkan dalam bahasa konten kreatornya, baik dari sisi warna, dari sisi foto, dari sisi video, dari sisi grafis, dan seterusnya. Oke. Kemudian media promosinya. Media promosi yang kita pilih adalah tadi Instagram di awal, atau kalau mau tambahkan TikTok boleh. Media promosi adalah Instagram. Kemudian volumenya. Volumenya pokoknya kita mau feed-nya 2 konten per minggu. Reels-nya 3 konten per minggu, IGTV-nya 3 konten per minggu pokoknya gitu kan. Itu dicantumkan di awal. Sehingga nanti kalau kita evaluasi di akhir, sesuai nggak nih yang kalian kampanyekan, kalian buat proposalnya, dilaksanakan nggak? Kalau nggak ya berarti kalian nggak berhasil melakukan pendampingan kan gitu. Kalau sesuai berarti oke, berhasil. Ya itu, tapi itu indikator pertama. Ada beberapa indikator lain yang menentukan keberhasilan kalian gitu. Oke, kemudian content pillars. Ya, content pillars tadi yang saya menggunakan iSaaS itu, karena ini posisinya kita hanya menaikkan satu level dari unaware brand ke brand recognize, saya menggunakannya sampai pada level search. Jadi attention, interest, search. Di attention, apa yang harus dilakukan oleh content creator dan media planner. Kalau di content creator, untuk mendapatkan atensi umpamanya apa? Tentu saja poinnya ada warna, menggunakan warna tertentu. Kemudian image, fotonya, posenya tertentu. Kemudian grafisnya, shape-nya, line, wave atau apa, atau quote yang menarik untuk mendapatkan attention. Ada quote menarik, umpamanya apa? Solusi lu masalah buat gue gitu kayak gitu. Itu orang-orang akan. Atau ini yang saya suka itu, buat anak kok coba-coba gitu. Ya. Nah, kemudian
pada fase attention ini kalau sudah selesai kita masuk ke fase interest. Fase interest itu apa yang harus menjadi titik beratnya? Poinnya ada di copywritingnya. Buat copywriting yang membuat orang tertarik. Ya, sesuai dengan tadi big idea-nya tadi, cup for freshness mind. Apa sih copywriting yang terkait dengan itu? Image-nya, infografis dimainkan di situ. Begitu pula nanti di search apa lagi poinnya. Saya masih cantumkan copywriting dan infografi. Ya. Ini adalah content pillars yang disiapkan oleh pembuat strategi kampanyenya, yang akan diterjemahkan nanti oleh content creator dan media planner. Nah, kita terjemahkan lagi itemnya, content pillars tadi. Ya, attention itu objektifnya apa sih? Objektifnya attention berarti menaikkan like. Gitu. Interest objektifnya adalah menaikkan followers. Search objektifnya adalah engagement, adanya komen yang banyak di setiap unggahan pokoknya. Itu dari sisi objektif. Kalau dari sisi konten, attention berarti tema yang ditampilkan apa? Umpamanya gimmick, fun fact. Nah, kemudian di interest apa? Promotion, tentu saja diskon dan sebagainya, giveaway dan sebagainya. Di search apa yang harus ditampilkan kontennya? Product knowledge-nya. Nah, sekarang dari sisi medianya, channelnya. Di attention yang akan digunakan channelnya apa? IG, TikTok. IG, TikTok fitur yang mana? Kalau kalian mau detail lagi. Begitu pula di interest maupun di search. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke visual konsepnya. Ini mood board, ini adalah apa yang akan kalian buat gitu. Dari pilar-pilar tadi. Dari sisi warna, kalian cantumkan warna yang akan kalian buat untuk program kampanye ini adalah umpamanya jingga ungu umpamanya. Warna ini turunan dari big idea tadi, cup for freshness mind. Begitu pula dengan shapes-nya. Apa menggunakan kotak, menggunakan bulat, menggunakan apa? Itu lagi-lagi turunan dari big idea. Begitu pula konsep fotonya, konsep videonya. Termasuk juga tipografinya. Tipografinya apa? Barcelona square font, barangkali square font. Kenapa milih ini? Ya ini sesuai maunya dengan big idea, sesuai dengan target audience maunya gitu. Jadi apapun yang kalian buat, jangan lari dari big idea dan target audience. Ya. Oke, kemudian ini media planningnya. Media planningnya, pokoknya kita tulis medianya apa, pokoknya Instagram, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di Senin jam 9 kita upload atau publish fun fact. Di Rabu jam 9 gimmick. Di Kamis jam 9 product knowledge. Di Sabtu jam 3 sore promo. Kenapa ada yang jam 9, ada yang jam 3? Balik lagi mengacu pada referensi, pada teori. Rujukannya adalah pokoknya jam 9 ini berdasarkan algoritma terbaru Instagram yang dikeluarkan oleh hasil penelitian dari siapa gitu. Nah, begitu pula di TikTok. TikTok pokoknya kita mau main di Selasa fun fact, di Kamis gimmick, di Sabtu promosi pokoknya kita. Kenapa minggunya nggak ada? Ini karena ruangnya nggak cukup aja saya buat untuk minggu. Ini contoh aja, kalian bisa gunakan minggu gitu. Bukan berarti minggu nggak boleh ada aktivitas. Silakan kalau memang minggu itu menjadi waktu terbaik berdasar algoritma yang ada pada Instagram maupun TikTok, ya gunakan gitu. Begitupun kalau Selasa atau jam-jam tertentu. Karena setiap antara weekdays dan weekend itu
jam terbaik untuk publish itu berbeda gitu. Ya. Oke. Ini bab 3 ini lumayan banyak. Kemudian key opinion leaders. Kita mau pakai KOL enggak gitu. Ya. KOL itu untuk menaikkan tadi, karena tujuan kita tentu saja untuk menaikkan brand kan, brand awareness tadi. Kalau kita butuh KOL, oke, sebutkan siapa yang digunakan. Ini contoh-contoh aja, saya nemu aja di Instagram. Maaf buat yang punya akun ini, Agnes Jennifer dan siapa Raisya. Pokoknya kita gunakan mereka. Ya. Kita jelaskan kenapa sih pakai si A gitu. Oh, karena followersnya banyak. Karena dia emang mainnya di review cafe maunya gitu. Nah, kita jelaskan pula rate-nya berapa sih dia kalau hire mereka gitu. Satu orang berapa? Kan beda-beda, tiap orang rate-nya beda-beda. Ini cantumkan juga. Kemudian ya, key performance indicators. Ya, ini hasil dari brainstorming kalian dengan mitra. Mitra pengennya apa sih gitu. Tadi tentu saja tujuannya naikkan brand awareness levelnya ke recognize gitu kan, brand recognition. Kemudian diterjemahkan lagi ukurannya pada follower Instagramnya, dinaikkan dari berapa ke berapa, like-nya dari berapa ke berapa, komennya dari berapa ke berapa. Ya. Cara penentuannya bagaimana? Ya, ini sebenarnya hasil kalian ngobrol aja dengan mitra gitu. Pokoknya mitranya mintanya terlalu tinggi gitu. Maunya dari followernya yang punya 10, tiba-tiba dia minta dalam 3 minggu dalam 3 bulan pokoknya minta nambah 1000. Gimana caranya gitu? Apakah ditolak? Nggak mungkin, Pak. Nggak ada kata menolak sebenarnya. Kalian harus terjemahkan itu melalui konsep. Kalau dari 10 ke 1000 bisa kita mencapai itu dengan syarat pokoknya KOL-nya berarti harus yang rate-nya, harus yang followernya sekian gitu. Berarti kita menggunakan menggunakan Instagram yang berbayar gitu agar cepat dikenal pokoknya gitu. Kalau ternyata si mitra nggak mau memenuhi itu terkait budget gitu, ya kalian harus bilang bahwa ini harus diturunkan targetnya. Nggak mungkin ya, dari 10 ke 1000 dalam waktu 3 bulan pokoknya harus. Nah, itu realistisnya kalian ukur menggunakan rencana kampanye kalian ya. Nanti kalian juga harus punya batas toleransi. Pokoknya followers yang diinginkan adalah 500. Bagaimana kalau di akhir kampanye kalian cuma dapat 498? Apakah itu ditoleransi sebagai tetap keberhasilan atau dianggap gagal? Nah, batas toleransinya juga kalian harus sebutkan. Ya, batas toleransinya 10 pokoknya. Minus 10 pokoknya. Kalau 500, kalau 490 lah dianggap berhasil gitu. Itu 3.4 konsep dan strategi eksekusi. Kemudian kita masuk ke bab 4 metode pelaksanaan. Ini metode yang kalian gunakan untuk merealisasikan tadi yang sudah kalian jelaskan di bab 3 ya. Pada bagian ini yang harus diuraikan adalah teknik atau cara pelaksanaan, proses sosialisasi, pendampingan, konsultasi, pelatihan dan sebagainya, tahap kegiatannya, teknik komunikasi yang digunakannya, kemudian bentuk kegiatannya, anggaran dan jadwal kegiatan. Kita mulai satu-satu. 4.1 teknik dan tata cara pelaksanaan. Yang pertama sosialisasi. Ya, 4.1.1 sosialisasi. Di sini kalian jelaskan apa yang
kalian sampaikan ke mitra tentang bagaimana pentingnya kampanye pemasaran komunikasi digital sebagai solusi dari permasalahan mitra saat ini. Kemudian ada 4.1.2 pelatihan. Nah, pelatihan di sini adalah pengenalan tools digital yang akan kalian gunakan. Tools digital marketingnya termasuk tools desainnya. Tools digital marketingnya pokoknya tadi Instagramnya kalian jelaskan cara menggunakan Instagram, jelaskan cara menggunakan pokoknya softwarenya Canva, pokoknya kita aplikasi Canva. Termasuk kalian latih cara membuat desain, cara membuat foto, cara membuat video gitu. Ya, penjelasan tentang itu. Kemudian pendampingan proses bagaimana kalian mendampingi si mitra dalam mengeksekusi program. Dari mulai membuat rancangan, membuat konten sampai ke publishingnya, ya sampai ke publikasinya, sampai ke penayangannya. Oke, 4.2 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan kita bisa bagi menjadi 3 proses produksi, proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Proses praproduksi itu apa saja sih? Brainstorming, pematangan konsep, pengenalan dan pelatihan tools digital marketing tadi, dan media planning. Ya, di sini kalian melakukan brainstorming, sudah melakukan brainstorming, jelaskan proses diskusinya seperti apa sampai kemudian pada satu titik kesepakatan big idea yang tadi, kemudian dituangkan dalam bentuk konsep, konsepnya sudah ada di bab 3 gitu kan, pengenalan, pelatihan, media planningnya juga di bab 3 ada medianya, kapan kalian publish dan sebagainya. Di produksi adalah di sini waktunya kalian mendesain poster, membuat photoshoot, video shot, dan editing. Nanti di pasca produksi ini adalah media placementnya dan evaluasi. Oke. Kemudian teknik komunikasi. Teknik komunikasi yang dipilih apa? Informative communication, persuasive communication, cursive communication, atau pervasive. Saya ambil di sini adalah 2 yang digunakan, informative communication dan persuasive communication. Nah, informative communication, persuasive communication kita terjemahkan menggunakan metodenya tadi KOL, Key Opinion Leaders, untuk mempengaruhi audiens, atau menggunakan juga EWOM, Electronic Word of Mouth. Kita bisa share melalui grup-grup WA gitu. Share link dari Instagram mitra gitu. Kemudian di sini juga tampilkan mock-up-nya, rencana posternya seperti apa gitu, seperti yang ada di sini saya contohkan saja. Desain posternya akan seperti ini gitu konsepnya. Jadi selama proses pendampingan dalam waktu tertentu, konsep posternya warnanya tadi seperti yang ada di visual konsep. Warna yang akan digunakan mengacu ke situ. Font yang digunakan, tipografinya mengacu ke situ. Gambarnya juga modelnya mengacu ke situ. Ya. Itu 4.3. 4.4 bentuk kegiatan. Bentuk kegiatannya bentuk promosi gitu, giveaway, diskon, dan sebagainya. Ya, kita buat promosi. Kemudian budgeting. Budgeting tiap ini beda-beda sih sebenarnya strategi, antara strategi konten dan media planner beda-beda kebutuhannya, jadi budgetingnya bisa beda, atau kalau mau disatukan dalam satu file budget yang sama nggak apa-apa, tapi itemnya harus masuk dari ketiganya semua. Umumnya Instagram influencer berapa orang, harganya berapa satu orang, mau sewa kameranya berapa, akomodasi termasuk juga untuk promosi berapa yang harus kalian anggarkan dan sebagainya. Ini kalian harus tampilkan secara rinci, real anggaran yang digunakan, ya. Meskipun kamera sendiri ya hitung aja harga sewa kira-kira. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan, ya.
Tuliskan itemnya tadi udah mulai brainstorming, pematangan konsep, transfer knowledge, desain, photoshoot, sampai media placement sampai evaluasi. Pokoknya praproduksi adanya di bulan Juli gitu. Brainstorming, konsep, transfer knowledge di situ, kemudian diproduksi di bulan Agustus, di desain grafik, photoshoot, video shot, edit dan sebagainya. Kemudian media placementnya di pasca produksinya dari pertengahan Agustus ke September umpamanya gitu. Media placement dan evaluasi. Kayak cukup rigid juga, tapi ya itulah yang harus kalian buat gitu. Ini saya buat detail ya untuk memudahkan kalian juga untuk mencapai nilai terbaik. Nah, ini kalian bisa dapat A kalau kalian ngikut konsep yang saya uraikan tadi. Baik, terima kasih. Jangan lupa terus saksikan channel Kuliah Daring. Sampai jumpa pada video berikutnya.